Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan Ibu Ahiyatun Najiyah. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran. Nah, ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Iya, betul. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo anak-anak ibu, angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, ibu akan mencek kehadiran anak-anak ibu terlebih dahulu. Nah, coba anak-anak ibu perhatikan di sebelah-sebelahnya, apakah ada temannya yang tidak hadir? Oke, alhamdulillah hadir semua ya. Hari ini kita akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran 2. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan hubungan simbol dengan makna sila pertama Pancasila dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu memberikan contoh pengamatan dari sila pertama dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, mengenai jenis-jenis pekerjaan, hari ini kita akan membahas tentang arsitek. Apakah anak-anak ibu tahu pekerjaan seorang arsitek? Nah, pengetahuan apa saja yang harus dimiliki oleh seorang arsitek? Tentunya di setiap pekerjaan harus ada pengetahuan-pengetahuan yang dikuasai oleh para pekerjanya. Ayah Udin seorang arsitek. Ia merancang sebuah bangunan. Seseorang arsitek akan menggambarkan rancangan bangunannya di atas kertas berpetak. Mereka harus mengetahui luas dan keliling dari rancangan pembangunannya. Nah, jadi dari cerita ini bisa anak-anak ibu ketahui bahwa seorang arsitek harus memiliki keahlian dalam menghitung luas dan keliling dari suatu bangunan yang akan ia bangun. Nah, setelah mendengar cerita tersebut, coba anak-anak ibu berandai menjadi seseorang arsitek. Nah, gambarkanlah sebuah bangunan atau rumah yang menjadi impianmu. Kemudian berimajinasilah dan gambarkanlah sekreatif mungkin. Nah, menarik karena bekerja sebagai seorang arsitek. Bekerja sebagai seorang arsitek haruslah mempunyai nilai-nilai yang baik. Salah satunya adalah nilai-nilai kejujuran. Ketika akan membangun sebuah bangunan, mereka harus menyampaikan ukurannya dengan benar dan juga jujur. Coba anak-anak ibu bayangkan jika ukuran bangunannya tidak sesuai, apa yang akan terjadi? Tentunya bangunan tadi tidak akan kokoh dan bertahan lama. Jujur merupakan salah satu sikap yang mencerminkan sila Pancasila. Nah, ayo kita pelajari makna sila yang lainnya. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda besar gagah perkasa. Nah, coba anak-anak ibu lihat perisainya. Nah, pada perisai itu memuat simbol dari sila-sila pada Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita. Nah, membahas mengenai Pancasila, tentunya anak-anak ibu harus mengetahui dulu arti dari Pancasila. Pancasila berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, dan sila artinya dasar atau aturan. Berarti Pancasila mempunyai makna 5 dasar atau aturan. Seperti yang telah ibu sampaikan tadi, Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Di mana Pancasila tadi artinya 5 dasar. Nah, berarti 5 dasar ini adalah sebagai landasan dari negara Indonesia. Kelima dasar tadi mempunyai simbolnya masing-masing. Yang pertama, simbol bintang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yang kita sebut sebagai sila pertama. Kemudian sila kedua dilambangkan dengan rantai yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga disimbolkan dengan pohon beringin atau kita sebut sebagai sila ketiga yang berbunyi persatuan Indonesia. Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Untuk lebih gampang mengingat simbol-simbol tadi, Ibu punya lagu nih. Coba dengarkan ya anak-anak Ibu. Satu bintang, dua rantai, tiga pohon beringin, empat kepala banteng, lima padi dan kapas. Pada pertemuan kali ini, kita akan mendiskusikan makna sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahwa Pancasila terdiri atas 5 sila. Nah, untuk hari ini kita hanya membahas makna dari sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Bisa anak-anak Ibu lihat gambar dari contoh penerapan sila pertama Pancasila. Nah, pada gambar tersebut semua orang beribadah menurut agamanya masing-masing, sesuai dengan bunyi sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Di Indonesia ada 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Contoh sila pertama yang kita lakukan di rumah adalah yang pertama, beribadah bersama keluarga, yang kedua, berdoa bersama keluarga, dan yang ketiga adalah berdoa sebelum makan, sebelum tidur, sebelum belajar, dan lain-lain. Nah, ketiga hal tersebut adalah contoh penerapan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah makna dari sila pertama dan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, makna pertama, percaya adanya Tuhan sehingga setiap warga negara rela untuk diatur. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama. Yang kedua, makna kedua, setiap orang dibebaskan memeluk agama masing-masing. Maka setiap orang bertanggung jawab untuk taat dengan aturan agamanya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah menjalani perintah agama sesuai ajaran agama yang dianut masing-masing. Yang ketiga, makna ketiga adalah semua yang Tuhan berikan harus dijaga. Contoh dalam penerapan dalam kehidupan sehari-hari adalah menjaga kelestarian sumber daya alam di sekitar kita. Yang keempat, makna dari sila pertama, yang keempat adalah toleransi antar umat beragama dan sesama untuk beragama. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi orang yang memaknai sila pertama, dia akan menghormati agama-agama yang dianut oleh orang lain. Selanjutnya, kita latihan ya anak-anak Ibu. Nah, coba lihat di bukunya. Ada gambar-gambar dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Nah, coba berikan pendapatmu, apakah tindakan itu sesuai dengan sila pertama, kemudian jelaskan. Ibu beri waktu 20 menit ya anak-anak Ibu. Oke, selanjutnya kita bahas. Yang pertama, ada gambar orang yang sedang mengejek orang lain. Nah, apakah perbuatan tersebut sesuai dengan sila pertama? Iya, betul. Perbuatan tersebut tidak sesuai dengan sila pertama. Kenapa? Karena kita diciptakan Tuhan itu beragam dan di mata Tuhan kita itu punya derajat yang sama. Maka kita tidak boleh mengejek orang lain. Yang kedua, ada perbuatan orang yang sedang bekerja. Nah, apakah orang yang sedang bekerja sesuai dengan sila yang pertama? Iya, betul. Sesuai dengan sila yang pertama. Kenapa? Karena semua yang Tuhan berikan harus dijaga, termasuk hidup kita. Kita bekerja supaya bisa tetap hidup untuk mencukupi kebutuhan. Selanjutnya, gambar seseorang yang sedang mencuri. Nah, apakah orang yang sedang mencuri termasuk perbuatan yang sesuai dengan sila yang pertama? Iya, benar. Mencuri merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan sila pertama. Kenapa? Karena mencuri merugikan orang lain, berdosa dan melanggar hukum. Selanjutnya ada gambar anak-anak yang sedang berdoa. Nah, perbuatan ini sesuai dengan sila yang pertama. Kenapa? Karena sebelum belajar kita harus berdoa, kita harus belajar untuk mencapai cita-cita kita. Selanjutnya ada gambar orang yang sedang berkebun. Nah, orang yang sedang berkebun merupakan perbuatan yang sesuai dengan sila yang pertama. Kenapa? Karena semua yang Tuhan berikan harus dijaga dan dilestarikan. Yang terakhir ada gambar orang yang sedang olahraga. Nah,
Perbuatan orang yang sedang olahraga merupakan perilaku yang sesuai dengan sila yang pertama. Kenapa? Karena semua yang Tuhan berikan harus dijaga termasuk tubuh kita. Kita perlu berolahraga agar badan kita sehat. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya kita sama-sama menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita membahas tentang Pancasila. Pancasila berarti 5 dasar atau aturan. 5 dasar ini mempunyai simbolnya masing-masing. Nah, kelima sila ini berbunyi yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, 2, kemanusiaan yang adil dan beradab, 3, persatuan Indonesia, 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila ini mempunyai simbolnya masing-masing. Sila pertama disimbolkan dengan bintang, sila kedua disimbolkan dengan rantai, sila ketiga disimbolkan dengan pohon beringin, sila keempat disimbolkan dengan kepala banteng, dan sila kelima disimbolkan dengan padi dan kapas. Nah, hari ini kita membahas tentang makna dari sila pertama. Nah, penerapan dari sila pertama dalam kehidupan sehari-hari adalah beribadah bersama keluarga, berdoa bersama keluarga, ataupun berdoa sebelum makan, sebelum tidur, sebelum belajar, dan lain-lain. Jangan lupa untuk mengulang-ulang pembelajaran yang telah kita pelajari. Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya. Ibu meminta maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi atau ada kata-kata ibu yang kurang berkenan. Sekali lagi ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.